PSI angkat jempol untuk Bareskrim Polri yang kembali menetapkan bos Koperasi Simpanan Pinjam Indosurya atau KSP Indosurya, Henry Surya sebagai tersangka. Beberapa waktu lalu, Henry Surya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Vonis bebas tersebut lantas menimbulkan protes keras para nasabah yang merasa dirugikan. Belakangan, polisi mengambil langkah-langkah untuk mencari dan menemukan tindak pidana lain dari kasus tersebut. Kini Henry kembali menjadi tersangka atas dugaan kasus pemalsuan dokumen dan tindak pidana pencucian uang. Polri menemukan bahwa sekitar tahun 2012, Henry sebagai Direktur Utama Indosurya Finance mengeluarkan suatu produk perbankan berupa surat utang jangka menengah. Saat itu, regulator menegur KSP Indosurya karena perusahaan ini tidak boleh mengeluarkan surat utang jangka menengah. Bukannya patuh, malah membuat perusahaannya seolah-olah menjadi koperasi. Dengan berkedok sebagai koperasi, Henry menyedot dana masyarakat dengan iming-iming akan memperoleh bunga 9 hingga 12% per tahun, yang berarti jauh lebih tinggi daripada bunga deposito di bank umum. Sejak 2020, dana masyarakat yang terkumpul mencapai 16 triliun rupiah, sehingga disebut-sebut sebagai dugaan kasus penipuan terbesar di Indonesia. Masalah mencuat ketika terjadi rangkaian gagal bayar. Hal yang disangkakan ke Henry ini menimbulkan kemarahan luar biasa. Nasabahnya mencapai 23.000 orang. Diduga kerugian nilai klaim totalnya mencapai 16 triliun rupiah. Penting dicatat, penipuan berkedok koperasi telah terjadi berulang kali di Indonesia. Tahun 2012, ada koperasi Langit Biru dengan 120.000 korban. Kerugian nasabah diduga mencapai 1,2 triliun rupiah. Lalu di tahun 2014 ada kasus gagal bayar koperasi Cipaganti dengan 8.700 mitra. Total kerugian diduga mencapai 3,2 triliun rupiah. Dan tahun ini terjadi kasus KSP Indosurya dengan dugaan total kerugian 16 triliun rupiah. Belum lama ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan adanya 12 KSP yang melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang sepanjang 2020-2022 dengan nilai lebih dari 500 triliun rupiah. Pemerintah harus segera menghentikan aksi-aksi manipulatif lembaga-lembaga keuangan yang mengancam kesejahteraan masyarakat dengan merusak nama baik koperasi. Salam solidaritas.